A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi para ibunda yang hadir, diberikan rezeki yang penuh dengan kebaikan, mudah taat kepada Allah. Semoga rumah yang kita singgahi ini, anak keturunan menjadi orang yang saleh salehah. Mudah-mudahan apa yang dibaca tadi, didoakan, dizikirkan, sampai kepada roh-roh yang dimaksudkan daripada keluarga yang telah mendahului. Pahala yang sama juga semoga Allah cucur limpahkan untuk keluarga kita semua. Para ibunda yang Allah berkahi, yang saya sayangi, mari kita pasang niatlah untuk belajar perkara agama karena innamal a'malu binniyat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim li ridhaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu majaa fi zikrillahi ta'ala. Bab menceritakan tentang hal yang datang dalam zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi kajian masalah zikir. Hidup ini kalau tak banyak-banyak kita mengingat Allah, maka kita akan stres, maka kita akan punya masalah. Karena tempat untuk menumpahkan masalah itu hanya Allah. Ketika seorang sudah sakit bertahun-tahun, tak kunjung sembuh, dokter yang didatangi pun tak bisa mengusaikan sakit, dan orang-orang pun tak bisa untuk menolong kita. Tempat untuk berharap cuma satu, Allah. Ya. Ketika di dalam kepungan api lagi terbakar rumah kita, berteriak-teriak tak ada yang menyaut, tak ada yang bisa menolong. Di situ pasrah datang kita, ya Allah tolonglah aku. Ketika tenggelam di laut, tak ada yang bisa menolong, Allah jugalah. Begitulah dikatakan di dalam kitab ini, kitab Tanbihul Ghafilin, apa yang patut datang dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-faqih Abu Lais rahimahullahu, haddatsana Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad, haddatsana Faris bin Mardawai, haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Abu Usama an Abdul Hamid bin Ja'far, haddatsana Saleh bin Abi Umar an Katsir bin Murrah qala sami itu Abu Darda radhiyallahu taala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul bersabda, ada katanya, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah aku kabarkan kepada kamu tentang amalan yang paling baik di antara kamu? Wa azkaha inda malikikum. Dan dia itu adalah wa azkaha inda malikikum. Paling bersih dari yang kau miliki. Jadi kalau harta kita kan, kita susah untuk memastikan apa tidak ada hak-hak orang yang belum kita tunaikan di situ. Harta kita tuh kata kita bersih, tapi boleh jadi ada orang menyimpan sakit hati dalam dapat harta kita tadi. Kita punya sawit luas, berhektar-hektar. Lalu motor sawit kita, atau motor mengangkat sawit kita, atau tanah orang terpijak, berarti ada bercampur itu hak. Karena apatah lagi tanah itu tanah orang yang dilalui.
atau ibaratnya katakan tanam-tanaman kita masuk ke pekarangan orang, kita dapat hasil tapi kita tidak menunaikan haknya. Nah, ini belum tentu bisa katakan bersih. Tapi ada amalan yang bersih, tak ada campur-campur dengan harta yang lain. Apa itu? Wa arfa'aha fi darajatikum. Dan dia mengangkat dalam derajat, tambah dekat kamu kepada Allah. Wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal waraq. Lebih baik daripada engkau meninfakkan harta dan emas perak kamu, di sini dikatakan. Makasih. Wa khairul lakum min an tulqu aduwakum. Dan lebih baik daripada kalian berjumpa dengan musuh kalian, fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Kamu potong leher mereka atau sebaliknya mereka motong leher kamu. Apa itu? Zikrullahi. Itulah zikir Allah. Jadi zikir Allah itu tak campur. Tak campur kotor-kotor dengan harta orang. Bahkan dikatakannya lebih baik daripada ini. Kalau kita jumpa dengan musuh kan kita lari. Takut kita. Bersebunuh-bunuhan. Tetapi zikir kepada Allah Ta'ala ini amalan yang bahkan kalau dalam perang ketika seorang itu ingat kepada Allah, mati dia itu atau syahid dia itu lebih tenang. Kalau ditengok-tengoklah ada video-video yang diseranglah orang-orang Palestina itu oleh orang-orang Israel. Kadang dia meninggalnya dalam keadaan senyum. Karena dia menghadapi kematian itu tenang. Semua ini kan kita pasti mati. Pasti meninggal. Cuman cara meninggalnya kayak mana? Persiapan bekalnya apa? Ini kan apa yang kita lakukan dalam hidup ini kan semuanya adalah untuk menuju akhirat. Kita pelihara anak kita supaya nanti di akhirat pertanggungjawabannya tidak sulit, bahkan bisa menjadi bekal bagi diri kita. Dapat harta banyak itu buat untuk yang baik-baik. Semoga kalau kita belum bisa ke tanah suci, barakah bulan Muharram ini, mustajab doa, semoga sampai baik umroh, baik haji yang sudah, semoga menjadi mabrurah dan diterima oleh Allah Ta'ala. Bisa kelak bertamu lagi jikalau ada kelapangan, rezeki dan umur, insyaAllah. Qala haddasana Muhammad bin Fadli, haddasana Muhammad bin Ja'far, haddasana Ibrahim bin Yusuf, qala haddasana Abu Muawiyah anil Hajjaj an Abi Ja'far anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, asyaddul a'mal salah satun. Amalan yang paling bersangatan itu 3 macam. Insafur rajul min nafsihi wa muwasatul akhi fil mali wa zikrullahi ta'ala. Sadar seseorang daripada dirinya, dia bisa menahan nafsunya. Itu amalan yang luar biasa itu. Karena banyak orang banyak gagal dan kalah dengan menaklukkan hawa nafsunya. Lagi marah, nafsu marah itu datang. Isi rumah hancur, istri diceraikan, anak dipukuli, begitu, mengambil keputusan sering salah. Makanya kan dilarang mengambil keputusan ketika bersangatan. Kalau terlalu bahagia, hati-hati. Kalau terlalu sedih juga hati-hati. Kalau terlalu marah juga hati-hati. Karena kalau orang terlalu bahagia, semua mudah sama dia. Tolong bantu ya Bu, karena dia senang ya kan. Udah. Rupanya ketika dia biasa, aduh banyak pula keperluan gue ini. Itu. Jadi terlalu sedih pun tak bisa. Orang mengambil keputusan ketika sedih, maka dia akan mengambil keputusan dengan rasa yang tidak sedap. Makanya seorang hakim itu dituntut belajar menormalkan emosinya. Karena perempuan itu adalah manusia yang diberikan Allah Ta'ala rasa emosi yang banyak. Emosi di sini bukan buruk ya. Rasa cinta, rasa sayang. Makanya kalau ditengok di dalam kejiwaan, perempuan itu tidak berpikiran negatif kebanyakan. Dia nyukai laki-laki itu bukan karena pornografi, karena sayang. Hatinya yang diutamakannya. Maka sering di toko kadang. Kadangkala dia digombal karena dia rasa sayang. Oh jaminlah dek, kau sama aku bahagia. Udah dapat terus menerus sampai berapa lama susah aja dia.
gitu. Rupanya janjinya tidak terwujudkan. Gitu. Dah. Wa muwasatul akhi fil mal. Meluaskan saudara dalam harta. Kalau ada saudara kita yang memerlukan, dibantu, itu termasuk amalan yang bersangatan. Karena menjaga perasaan saudara. Awak mau ngasih dia hutang, mau minta hutang pun pening awak. Tak mengasih dia, pening juga. Kau tak bisa ini, kau nggak saudara pula sama aku. Berpikir juga awak. Kalau orang lain kan mudah menolaknya. Orang lain. Tapi kalau saudara ini 2 kali kenanya. Mau ngasih pun kita harus menjaga perasaannya. Mau minta pun juga menjaga perasaannya. Oh, itu makanya pahalanya bersangatan. Kalau berkelahi pun bisa putus persaudaraan kata dia. Udahlah putus saja persaudaraan kita kata dia. Makanya pahala meluaskan saudara, membantu kesulitannya itu lebih tinggi ketimbang membantu orang lain. Iya, kalau tak bisa nolong, tolong semampunya saja. Iya. Itulah maka kadang-kala manusia ini lebih baik ajalah ke bank Ustaz kata dia. Aman lagi. Nanti sama saudara pula payah kata dia. Wa zikrullahi ta'ala, dan amalan yang bersangatan yang payah betul kita menjaganya. Zikir. Banyak tahu zikir, tapi satu hari ini aja ada yang payah mengamalkan zikir tuh. Zikir hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Minta kecukupan, banyak-banyak, enggak juga. Sholawat hari Jumat diperbanyak, enggak juga. Awak baca Yasin karena kita wiridnya. Kalau tak wirid payah lah menengok Yasin tuh. Payah. Saya bukan katakan tidak terus, tapi payah lah. Apatah lagi kalau yang muda-muda ini. Ya. Mahmud, mama muda, payah lah. Anak 1, 2, 3 payah. Belum lagi urusannya anak, katanya. Udah, payah nengok Yasin. Karena takkan mungkin pula lagi megang anak baca Yasin gitu. Susah. Maka karena ada taklim nih kumpul-kumpul, barulah tertengok Yasin tadi. Jadi juga lah, walaupun dibawa anak tuh kadang, anak tuh jalan-jalan, dia muter Ka'bah, kayak tawaf dah. Rumah, mana kau takut awak? Untung tak pinggir jalan besar, kalau tidak kan gawat. Pikiran kita ke situ. Tapi mau ibadah juga. Jadi begitu. Jadi itu baik adanya. Karena zikir kepada Allah. Macam contoh hari ini, perbanyak salawat. Karena hari Jumat ada hadisnya, perbanyak salawat. Itu lagi kalau ada baca surah Ar-Rahman kah, Al-Kahfi kah, Tabarakalladzi Al-Muluk kah, Al-Waqi'ah tadi ya, dan lain sebagainya. Itu agak susah kalau tidak dibuat program. Boleh saja program, hari ini buat, nggak usah tiap hari. Ibaratnya kalau Jumat subuh, entah suratul Kahfi, atau Yasin gitu kan, surah-surah yang lain gitu. Jadi zikir kepada Allah Ta'ala yang penting dawam itu senantiasa. Mau tidur, alhamdulillah siapa yang masih bisa ngamalin tidur tasbihnya 100, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 Allahu Akbar. Kalau masih ada yang terus mengamalkan, mantap, paten. Ini kalau udah ngantuk, plek, peduli pun tidak. Ayatul Kursi, siapa yang masih mengamalkan, mantap, bagus. Walaupun dia haid, boleh jadi zikir. Mau tidur, baca Al-Fatihah dulu, baca kulhu 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq sekali, kul a'udzu birabbin nas sekali. Tak apalah ruqyah, karena itu sudah ruqyah itu. Ruqyah untuk diri sendiri. Tak apalah panggil ustad untuk ruqyah, karena dia sudah ruqyah. Itu ruqyah itu. Ruqyah diri dia. Nama dia ruqyah pun jadi juga kan. Kan ada orang namanya ruqyah. Ruqyah. Ini saya minum nih. Ini dekat. Panas. Iya. Udah mantap lah. Panas nanti berhenti saya. Jadi didawamkan balik. Mana zikir? Zikirnya satu. Kalau tak diamalkan hilang.
Hilang. Udah pernah banyak dapat amalan Ustadz, hilang. Kenapa? Tak diamalkan. Tak diamalkan. Mau keluar rumah, ya kan? Baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lupa Ustadz. Pokoknya keluar dari rumah, apalagi kalau telat, peduli pun tidak. Kalau berangkat kantor, wah, sepatu pun bisa bertukar mana kanan mana kiri. Karena mau cepat. Mau ngantar anak sekolah pun begitu juga. Karena lupa zikir. Seperti itu. Makanya penting kita mengingat untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Para ibunda. Karena zikir ini dikatakan asyadul a'mal. Amalan yang bersangatan. Harus buat target. Ya. Jadi sama juga kita. Kadangkala bukan sama orang saja. Kadang saya pun sama saja. Ibaratnya kalau lapar tuh kadang lupa bismillah. Udah pertengahan baru ingat bismillah. Oh, karena cemana ya? Baca bismillah itu hukumnya sunat, bukan wajib, ya. Cuman biar barokah. Tapi karena perut tuh lapar, pikiran bukan bismillah. Lapar. Udah tengah jalan baru teringat mau baca bismillah. Ya. Nah, gitu. Jadi, mulailah apa yang biasa dulu diamalkan. Karena sudah dikatakan tadi, banyak mengingat Allah dapat mengusir duka. Makanya orang kalau habis sholat, itu kan, itu pun Allahumma zhab anil hammi wal hazan gitu ya. Allahumma zhab anil hammi wal hazan. Ya Allah, hilangkan daripada aku hazan sedih dan rundung duka. Ya. Jadi habis sholat itu kan di dalam kitab At-Taqriratus Sadida fil Masail Mufidah kan termasuk ada doa begitu. Minta hilangkan rasa sedih dan duka. Karena sholat itu sebetulnya bisa kalau betul-betul mengobati rasa sedih dan duka. Kalau sakit gigi ada obat gigi. Kalau duka itu obatnya ibadah. Maka semalam kawan di Sulawesi, Makassar salah saya. Makassar. Jadi dikatakannya begini, aku karena lama tak mengaji, tambah banyak masalahku, kata dia. Dia bahasanya begitu, baik yang online, baik yang offline. Kalau nggak dengar-dengar nih, ada aja masalah. Tapi kalau ada ngaji kayak di situ ditumpahkan masalah itu. Ditumpahkan masalah itu. Kita kumpul-kumpul ini kan hajat manusia nih. Sohibul bait yang punya rumah, senang hatinya dikunjungi. Walaupun dia mikir-mikir mau masak apa lah ini. Ada kesibukan dia jadinya. Tadi pagi mungkin dia ke pasar, ke pajak, cari apa yang cocok nih. Udah itu lagi bersih-bersih rumah, bentangkan tikar, ambal. Ya, agar kiranya rumah ini datang. Oh ada. Rasanya kalau rumah kita itu adalah yang menengok, itu barokah. Orang pun nengok, oh tadi dia wirid, tadi dia punya amalan. Kumpul-kumpul silaturahim. Warawa an Mu'az waruya an Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Warawa an Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu telah meriwayatkan penyusun kitab ini Tanbihul Ghafilin dari Mu'az bin Jabal, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Ma'amila banu Adam amalan anjalahu min azabillahi ta'ala. Tidak ada amalan anak Adam yang menyelamatkan dia dari siksa Allah Ta'ala min zikrillahi azza wa jalla. Jadi kalau ingin melunturkan dosa-dosa, banyak zikir. Ibarat kalau kita cerita yang lalu, Allah tuh makin sering disebut makin suka sama kita. Ya Allah, ibaratnya kalau anak manggil ma apa nak, makin sering kan gitu. Ma apa nak gitu ya. Apa bunda, apa nak, kan gitu ya. Begitu juga Allah
Ya Allah, wah apa hambaku? Itu dia. Makin sering, oh makin banyak ingatnya. Allah pun dia kan maha mendengar, dia jawabnya itu. Kadang lisan kita ini kosong. Kosong. Udah di rumah menganggur ya, di apa yang nganggur nggak teringat kita kepada Allah Ta'ala. Kila ada yang mengatakan, oh iya sakit itu termasuk ingat sama Allah. Walal jihadu fi sabilillah, dan tidak juga di jihad di jalan Allah. Walal jihadu fi sabilillah, zikir kepada Allah itu, kalau jihad di jalan Allah kan tunggu waktunya. Memang kan luar biasa itu, tapi kan tidak senantiasa. Siapa yang mau perang? Dalam seumur hidup kita saja belum tentu kita berperang kepada orang kafir. Yang memerangi agama kita belum tentu. Ya, ada orang kafir memerangi agama kita, kita perangi dia, belum tentu. Tapi kalau zikir senantiasa. Kalau di dalam kitab-kitab yang lain kan ada zikir yang ringan, berat dalam mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dalam kitab ini ditambah wa bihamdihi lagi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Banyak kan. Jadi kalau nganggur-nganggur itu begitulah amalan. Tapi kalau iya. Kalimatihi kullama zakir itu kan ada itu dalam. Jadi kalau dalam taklim nih, amalan yang terbaik itu taklim, dengarkan. Kalau enggak taklim, zikir. Dan pula waktu taklim dibantai pula berzikir semua. Tak ada yang dengarkan Ustaz ya. Begitu. Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala zikrullahi akbar. Dia Allah Ta'ala berfirman, dan zikir Allah itu sungguh akbar, paling besar. Paling besar, paling berat zikir kepada Allah, apalagi mendawamkannya. Mendawamkan itu terus dibuat. Satu hari itu saya ada kawan yang sampai sekarang belum menikah, Ustadz juga. Dia mau S2 di Mesir, baliklah dia karena permintaan mamanya. Belum nikah-nikah juga. Sekarang umurnya 35, 36 lah itu ya. Jadi pada saat itu, saya jumpa sama dia, mau ngajak ngomong. Tunggu dulu, Pak ya, kata dia, mengatakan saya. Tunggu dulu, duduk. Saya ini belum selesai baca amalan zikir. Dia torikat Naqsabandiyah di Mesir diambilnya. Jadi satu buku dia baca. Memang digitulah dia nerima sanadnya itu. Jadi bacanya dulu. Nanti kalau udah selesai aku ngomong, kata dia. Itulah tiap hari, tiap pagi dibuatnya. Target dia. Macam kita kadang-kala kan ibaratnya ada yang mau ngamalkan maksurat, amalkan. Ada yang mau ngamalkan. Sebetulnya takhtim itu pun bahagian daripada zikir. Cuman karena ulama kita ini, Ahmad Dairobi mazhab Syafi'i, dimasukkannya ke dalam susunan Yasin tadi. Betulnya yang takhtim itu sendiri adalah zikir. Harian pun boleh dibuat. Karena semua berdasarkan kepada nas. Berdasarkan kepada dalil. Yang tahtim-tahtim itu. Ya. Kalau yang orang kan kayak ada Majmu' Syarif pun ada gitu juga. Itu semua diamalkan. Wa anil Hasan al-Basri qala qila ya Rasulullah ayul a'mal afdal qala antamuta walisanaka ratbun bizikrillahi ta'ala. Engkau meninggal dan lisanmu, mulutmu basah dengan zikir kepada Allah. Itu amalan yang paling afdal. Ketika kita mau sakaratul maut, mulut kita nih dari tadi zikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau meninggalnya bisa ngucap la ilaha illallah. Nah, itulah amalan yang paling afdal. Karena afdalul zikri la ilaha illallah. Ya. Tapi kalau ini bahasanya umum. Pokoknya asal dia mau meninggal, lisannya itu mulut basah, itu maksudnya bukan pakai air, bukan. Nah, jadi bibir nih kalau udah kering kan, lidah kita kan keluar nih, basahkannya itu. Jadi basahnya itu karena sibuk dengan zikir. Basahnya sibuk dengan zikir. Jadi sambil apa? Subhanallah, subhanallah. Jadi
pas dicabut nyawa kita lagi zikir kepada Allah. Itulah. Kalau malaikat itu, makanan dia tuh zikir. Kalau dia tidak zikir, lemah. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dibahaskan bahwasanya ketika diciptakan aras singgasana Allah, itu disuruh malaikat memikul. Nggak mampu. Nggak mampu malaikat memikul. Allah ajarkan, ucapkanlah subhanallah. Ketika dia ucap subhanallah, baru bisa terangkat aras itu. Teruslah sampai saat sekarang, yang malaikat pemikul aras itu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu aja kerjanya. Ya, jadi cerita tasbih itu, ada malaikat ya, subhanallah. Lalu, alhamdulillah dapat dari mana? Malaikat rupanya bersebar lagi. Didengarnya Nabi Adam, sampai penciptaan tanah itu ke hidung digini. Hidung gini. Ya. Jadi Allah ilhamkan kepada Adam bisa bercakap mulutnya. Ini kan bibirnya dia udah jadi daging nih. Ini kan masih tanah sini nih. Dari bawah ceritanya nih. Nah, naik ke atas. Bersin dia. Hasim di sini. Keluarlah sebentar. Alhamdulillah. Makanya malaikat sampai saat sekarang nih mencari zikir-zikir aja kerjanya. Makanya di tempat-tempat taklim datang malaikat. Subhanallah, alhamdulillah. Zaman itu subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Baru itu. Karena dapatnya dari Nabi Adam, alhamdulillah. Malaikat itu. Lalu ketiga, la ilaha illallah. Itu kapan? Ketika Nabi Allah Nuh. Zaman Nabi Nuh sudah ada penuhanan patung-patung. Jadi ada orang-orang berilmu, orang-orang tinggi pangkat, orang-orang punya pengaruh, meninggal dibuat patungnya. Sebagaimana waktu hidup orang itu jumpai, ada pula yang ngomong, kalau kamu mau punya hajat, kau buat patungnya, kau minta sama dia. Nah, itulah jadi Tuhan pada saat itu. Itulah asalnya penyembahan berhala itu. Lalu Nabi Allah Nuh katakan, jangan kau minta kepada itu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, jangan kau sembah. Makanya para malaikat mendengar, dapatlah yang ketiga. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Allahu Akbarnya kapan dapat? Ketika Nabi Allah Ibrahim, dia mau menyembelih anaknya. Mau menyembelih anaknya. Jadi dia zikir, Allahu Akbar. Makanya kalau kita tengok Nabi Allah Ibrahim itu kan kalau penyembelihan itu kan takbir Allahu Akbar. Allah maha besar, anak tidak besar. Ada juga kata wallahu alam, tapi itu kurang kuat saya memahami. Katanya ketika dia dilempar ke dalam api, dia membesarkan Allah. Selamat dia dari bakaran api Raja Namrud. Maka ucapan dia adalah Allahu Akbar. Tapi ada yang mengatakan doa ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu bukan Nabi Ibrahim yang ngomong, itu Allah. Ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman, jadilah kau dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Tak mungkin Nabi Ibrahim yang ngomong. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, itu Allah yang berfirman kepada api. Bukan Nabi Ibrahim yang berzikir itu, bukan. Dan yang terakhir adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada daya dan upaya untuk taat, ya, untuk menjauhi maksiat kecuali izin Allah. Kagumlah malaikat menengok Nabi. Jadi itulah zikir itu ada subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil azim. Ada yang membalik subhanallah, alhamdulillah, udah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, betul itu. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Jadi kalau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu khusus kepada habis sholat atau mau tidur. Waqala Malik bin Dinar rahimahullah. Ini Malik bin Dinar inilah salah satu kata orang ayat 1000 dinar. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan bukan itu. Malik bin Dinar ini ulama sendiri masalah dinar. Dia jadi di atas sampan nggak ada uang. Jadi memohon dia kepada Allah. Ya. Setiap ikan di laut tuh membawa keping dinar di mulutnya untuk membayar tukang sampan tadi. Mau dicampakkan dia di tengah laut. Malik bin Dinar. Malik bin Dinar. Jadi ada yang mengatakan dinar itu karena dia memang ada suatu karamah. Karamah itu tak bisa disorot-sorot, tak bisa ditunjuk-tunjukkan sembarangan. Memang datang bukan izin dia pun, izin Allah. Bukan bisa sembarangan-sembarangan begitu. Ya. Itu Malik bin Dinar.
Ada yang kata memang bapaknya namanya Dinar. Wallahu a'lam. Malam ya'nis bihadisillahi azza wa jalla an hadisil makhlukin faqad killa amaluh wa ama qalbuh wa dayya'ah umruh wa dayya'a umrahu. Siapa yang tidak mengingat Allah dengan kejadian Allah daripada makhluk, ya di sini lebih mementingkan gambaran makhluk daripada apa yang diberikan Allah pada dia, maka sedikit amalannya. Walaupun banyak amalan seseorang, tapi kalau makhluk lah, dia kan ibarat memberi karena supaya dipuji makhluk. Enggak banyak. Orang dia nggak ingat Allah kok. Dia supaya dipuji makhluk. Dia salat untuk makhluk. Dia puasa untuk makhluk, bukan untuk Allah. Pokok semua yang dia amalkannya untuk makhluk aja lah. Maka dikatakan kitab nih, killa amalu. Amalannya itu sedikit, tak banyak. Walaupun senyatanya nampaknya banyak. Ya. Wa ama qalbu, hatinya tuh buta. Gara-gara ingin tenar, gara-gara ingin disanjung, gara-gara ingin dipuji. Wa dayya'am umrah, dan dia menyia-nyiakan umurnya. Beramal untuk manusia, menyia-nyiakan umur. Lebih baik tidak beramal kalau hanya untuk makhluk, kecuali amalan yang wajib, itu sudah pokok bagi diri kita. Maka peliharalah hati agar hanya untuk Allah. Hati kita ini hanya Allah lah yang memiliki. Harusnya kita serahkan. Semua kita ini milik Allah. Tapi khusus hati ini, yang lain mungkinlah. Kalau apa namanya, sejatinya tak ada yang memiliki manusia yang lain. Cuman kan kalau ngomong tuh, ibaratnya seorang perempuan sama suaminya, bang, aku milikmu bang. Padahal nggak bisa manusia itu dimiliki. Tapi hati kita nggak boleh ke abang itu. Hanya kepada Allah. Ya, nah, seperti itu. Warawa Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik telah meriwayatkan. Radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah ta'ala meridhoinya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, zikrullahi ilmul iman. Mengingat Allah itu adalah ilmunya iman. Wa bara'atun minan nifaq, melepaskan diri daripada kemunafikan. Wa hisnun minasyaitan, dan sebagai benteng daripada setan. Jadi setan itu kalau kita berzikir, ibarat kalau dalam TV-TV itu dia panas tuh. Panas. Terbakar katanya. Wa hirzun minan nar, dan sebagai penyelamat daripada api neraka. Dan penyelamat daripada api neraka. Zikir apa ini? Semua zikir. Semua zikir apa yang bisa lazim diamalkan, yang mudah untuk dikerjakan. Seperti itu. Warawa Wahab bin Munabbih an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala lamma ba'asallahu Yahya bin Zakaria alaihi wassalam ila bani Israel amarahu bi an ya'murahum bi khamsi khisalin. Manakala Allah mengutus Nabi Yahya, anak Nabi Allah Zakaria, semoga Allah Ta'ala memberikan keselamatan untuk keduanya, kepada Bani Israel, Allah memerintahkan kepada Nabi Yahya bahwasanya dia memerintahkan mereka dengan 5 macam. 5 macam. Nabi Yahya ini membawa perintah 5 macam. Wa yadribu lahum bikulli khaslatin masalan. Dan dia menjadikan bagi mereka dengan setiap cabang itu satu contoh. Amarahum ayya'budullaha. Allah memerintahkan mereka bahwasanya mereka menyembah Allah, itu perintah. Wa la yusriku bihi syai'a. Imbangnya itu misalnya jangan mensirikkan Allah. Suruh sembah, jangan sirikkan. Karena masih ada orang nyembah, masih juga nyirikkan. Allah sembah juga, yang lain sembah juga. Kan begini, ada yang kata, ini juga ada apa? Kalau kita sakit, Allah Ta'ala lagi mau membakar dosa kita. Kalau kita sakit apapun itu. Tapi kalau seandainya dia mengobati sakitnya tadi dengan dosa, maka nambah penyakit lagi. Iya, apa sajalah.
apakah dukun, sihir, apa semua. Itu tadi berdukun tuh, dan berdukun, sihir itu dibenci seluruh agama. Karena dia berdiri dalam agama sendiri. Bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha. Coba tengok kalau film-film India, dukun mereka juga ada. Yang Kristen juga gitu. Dia itu berdiri sendiri dan keyakinan sendiri. Begitu. Semua bisa didatangkan. Jadi gini, berobat. Jadi ketika Rasulullah SAW didatangi ada orang sakit. Ya Rasul, aku mohon kepadamu. Kau doakan aku supaya aku sembuh. Rasul tak langsung jawab. Maksudnya, udah aku doakan gitu, tidak. Tapi Rasul memberikannya dua pilihan. Kau pilih dua nih. Kalau kau sabar, jaminan surga. Tapi kalau kau minta doakan, ku doakan kau. Mudah-mudahan kau sembuh. Tak ada jaminan juga. Kalau kau sabar, jaminan surga. Atau ku doakan kau, mudah-mudahan kau sembuh. Apakah semua doa Nabi kabul? Jawabannya tidak. Nabi pernah mendoakan pamannya Abu Thalib agar beriman, tidak beriman. Jadi tidak semua doa Nabi juga kabul. Ya. Jadi Rasul katakan kebanyakan kabul. Rasul katakan, kalau kau sabar kau jamin surga. Kalau kau minta doakan, ku doakan. Jadi rupanya sabarnya termasuk macam mana? Berobat. Berobat itu sabar. Apakah berobat itu jaminan sembuh? Jawabannya tidak. Kadangkala orang dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, ke rumah sakit yang lain, berobat ke sana, berobat kemari, tak ada jaminan sembuh. Tak ada. Berobat sajalah, sabar aja. Makanya jangan lakukan sesuatu yang mendatangkan murka Allah Ta'ala. Gitu. Udah itu lagi dikatakan di sini. Wa daraba lahu masalan, dan Nabi Yahya mempermisalkan bagi mereka contoh lagi. Faqala mislu syirki, permisalan syirik itu kamisli rajulin ishtara abadan min khalisi malihi. Seorang yang membeli seorang budak dari hartanya. Ya. Summa askanahu daran, kemudian dia tempatkan di rumahnya. Wa zaujuhu wa zawwajahu jariyatan lahu. Dia nikahkan akannya zariyatun lahu. Wa zawwajahu jariyatan lahu. Dia nikahkan kepada budak yang lain. Wa dafa ilaihi malan. Dititipkan kepadanya harta. Wa amarahu yatajarrafih, dan dia perintahkan bahwa dia menjaganya. Wa ya'kulu minhu ma yakfihi, dan dia makan padanya apa yang mencukupkannya. Wa yu'addi ilaihi fadlar ribihi, dan dia menunaikan kepadanya keutamaan yang diberikan tuannya. Fa'amidal abdu ila fadli rabbih, maka menyengajalah hamba itu tadi kepada keutamaan pemberian tadi. Faja'ala ya'atihi li adwi sayyidi, maka dia jadikan apa yang dititipkan semua kepada dia tadi diberikan kepada musuh tuannya. Wa yu'ta li sayyidihi minhu syai'an yasira, dan diberikan kepada si tuannya tadi dari sesuatu yang sedikit. Fa ayyukum yarda bimisli hazal abdi, maka apakah kalian meridai semisal hamba ini? Jadi ada seorang budak, orang dikasih dijaga di rumah, dibelikan rumah untuk dia, dikasih pasangan, dikasih uang, dikasih makan. Lalu ini tadi berkhianat, ngasih kepada musuh tuannya. Sama tuannya dia juga berbuat, sama musuhnya juga berbuat. Ini tadi sudah difasilitasi, itu tamsilan. Apakah kamu ridha dengan itu? Jawabannya pasti tidak. Begitu juga lah Allah. Udah aku kasih bumi untukmu, kasih hidup, kasih nyawa, kasih napas, kasih kemudahan rezeki, sehat. Lalu kita buat untuk selain Allah. Kira-kira bahasanya Allah gini, kau nih nggak sadar kau nih.
Udah dikasih semua fasilitas, kamu pula tak mau dekat sama Allah Ta'ala. Begitu. Udah itu lagi. Wa amarahum bisalah, Allah memerintahkan dengan salat. Wa daraba lahum masalan faqala mislu salati kamisli rajulin istazana ala milkin minal muluk. Permisalan salat itu seperti seorang laki-laki dia minta izin kepada raja daripada raja-raja. Fa'azana lahu, maka dia mengizinkan. Fadakhala alaihi, maka dia masuk aslinya. Jadi kalau ada orang salat macam negeri nih, orang masuk Malaysia saja harus punya paspor. Ya, punya visa, punya ini, punya itu, punya surat lah. Di bumi Allah nih kalau dia tak salat seperti dia tidak minta izin untuk bisa hidup di bumi Allah. Jadi orang yang salat itu orang yang betul ada izinnya, tidak ilegal. Maka dalam ayat Quran, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Kalau salat itu sudah selesai, barulah bersebar di muka bumi. Cari rezeki, urus rumah tangga, itu baru betul. Udah itu lagi dikatakan di sini wa amarahum bisyam, memerintahkan dengan puasa. Tadi jangan syirik, yang kedua salat, yang ketiga puasa. Wa daraba lahu masalan faqala mislus shaim kamisir rajulin la bisa jabbatan lil qital. Orang puasa itu seperti seorang yang memakai pakaian yang melindungi dia ketika perang. Jadi kalau ada orang dia puasa itu seperti pakaian. Makanya orang yang puasa itu lemas, seperti ada yang dipakainya. Begitu juga lah nanti di akhirat. Di neraka, selamat dari api. Jadi sebagai junnah, sebagai tameng. Di dunia ini, karena kita sakaratul maut, hausnya tak tanggung-tanggung, laparnya tak tanggung-tanggung. Orang yang tak pernah belajar puasa, dia tidak akan bisa melewatkan sekian detik mau sakaratul maut itu. Sakaratul maut itu walaupun kita tengok sepersekian, orang melepaskan nyawa, tapi bagi dia itu lama sekali. Maka penantiannya itu ibarat seperti puasa. Jadi puasa itu ibarat tameng. Itu. Yang keempat. Tadi syirik, salat, puasa. Yang keempat, wa amarahum bisadaqah. Dia Allah memerintahkan dengan sedekah. Wa daraba lahu masalan faqala mislu sadaqati kamisli rajulin asarra hul adu. Sedekah itu seperti laki-laki yang menyerang musuh. Pastara minhu nafsahu, maka dia membeli daripadanya dirinya bisa manin maklumin, dengan harga yang diketahui. Faja'ala ya'malu fi biladihim, maka dia jadikan amalan pada negeri mereka. Jadi itu pertahanan untuk kita. Ya, jadi sedekah itu untuk kekuatan. Ya. Jadi orang yang rajin bersedekah, kalau dia melakukan kesalahan, cepat bisa baliknya. Karena orang-orang yang dikasih sedekah itu dia berdoa kepada Allah. Ya, dia berdoa. Seperti itu. Selanjutnya wa amarahum bizikrillah. Nah, ini jadi yang perintah yang terakhir daripada Nabi Yahya adalah berzikir kepada Allah. Wa daraba lahum masalan faqala mislu zikri kama sali qaumin lahum hisnun. Perumpamaan zikir adalah suatu kaum yang bagi mereka ada benteng. Jadi kalau ada musuh mau nyerang, setan mau nyerang, ada bentengnya. Kalau tadi pakaiannya, ini bentengnya, tembok dia. Jadi makanya kalau gangguan-gangguan gaib itu, kalau rajin dia baca zikir, gangguan-gangguan santet, sihir, terbenteng dengan zikir. Sekiranya sampai di situ, kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Makasih demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya silakan. Curhatan. Oh iya, curhatlah. Apa itu? Boleh, Bunda. Tanya saja. Ya, Bunda aja. Ya, silakan Bunda aja. Kan gini Pak Ustaz, kalau kita sholat Salat ya. mau
sujud itu Pak Ustaz. Kan kita baca Rabbana walakal hamdu itu sama Oh, bangkit dari i'tidal. apa Pak Ustaz? Kok ada kadang cuma dia sih nggak Allahumma Rabbana walakal hamdu gitu aja. Boleh, sikitlah pahalanya. Nggak lengkap. Iya, panjang amalannya, banyak pahalanya, sedikit-sedikit. Karena membaca Rabbana Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal ham itu dibandingkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, banyak amal, banyak pahala. Ada kaedahnya, maka na aksara fi'lan kana aksara fadlan. Banyak buat, banyak pahalanya. Itulah kurang lebih. Makanya kalau kita ini lapang pergi ke Medan, lebih baik sholat sempurna. Jangan jamak kosor. Karena berkurang. Kalau kita jamak kosor kan jadi 2 zuhurnya. Jadi 2 rakaat asarnya. Cuman ada yang berpendapat Pak Ustadz, kalau kita dikasih kelonggaran nggak kita pakai katanya sombong. Itu dia, bahasa dia itu. Bukan bahasa hadis. Apa namanya tuh? Zalika takhfifu minallah. Itu adalah keringanan dari sisi Allah. Keringanan tuh kalau kau mau ambil, ambil. Kalau kamu merasa sulit. Kalau nggak merasa sulit, nggak apalah diambil. Itu dia yang membahasakan kata sombong tuh, nggak ada kata Allah sombong. Akal dia yang mengatakan, oh ini ustadz nih yang mengatakan atau orang-orang apa. Kalau orang yang tak ada dasar pun salah. Karena begini, ulama fikih yang menjelaskan dalam kitab At-Taqriratus Sadida fil Masailil Mufidah tetap masih sempurna, salat sempurna itu. Karena untuk menegakkan syariat, zuhur tuh 4, asar tuh 4, isya tuh 4. Dibuat dia jadi 2 kalau kamu ada kesulitan. Baru berlaku dasar dzalika takhfifu minallah. Itulah keringanan dari sisi Allah. Macam termasuk keringanan dari sisi Allah. Bukan mencari yang mudah-mudah. Kalau kita sulit, ambil kemudahan itu. Bahkan puasa. Kalau kita bisa puasa di perjalanan itu lebih baik. Kenapa begitu? Begini. Andai kata kita bisa puasa di luar bulan Ramadan, tak akan bisa menggantikan pahalanya seperti dalam Ramadan. Walau setahun dibuatnya puasa itu. Karena fadilat di Ramadan itu luar biasa pahalanya. Kan ayatnya kan gini. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kan ini pangkalnya itu ayyamam ma'dudat pamangkana minkum maridon aw ala safarin. Puasa itu kalau tidak harinya 29 ya 30. Siapa kamu kalau pergi itu atau sakit kamu, tak bisa dia buat puasa, maka ganti dari yang lain. Berarti kan ada kesulitan. Tapi di ujung ayat, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa kamu tuh lebih baik bagi kamu jikalau kamu mengetahui. Jadi kalau kita bepergian macam sekarang lah ke Medan, nggak macam dulu sulitnya. Udah banyak masjid satu. Yang kedua kendaraan udah banyak. Kalau dulu kan terbatas mau ke Medan. Udah itu daya tempuh itu udah cepat. Ada tolnya. Ya. Kalau ada motor sewa mana bisa singgah ke masjid Ustaz? Mana? Nah itu kan kata ayat kan termasuk kita itu kesulitan. Maka pakai. Kan udah ada garisannya tadi. Dzalika tahfifu minallah. Kalau kamu sulit, ambil keringanan tuh. Selalu lewat Ustaz. Kalau selalu lewat, ambillah keringanan itu. Gitu. Ada yang lain? Ya, Bun. Kita kan kalau subuh ada doa kunut. Kalau doa kunut kita nggak hafal, apa boleh diganti dengan apa yang lain doa yang Rabbana atina fid dunya hasanah boleh. boleh? Boleh. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku berdoa gini Ustaz. Menadahkan tangan itu adab doa. Iya. Hmm. Jadi itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa kunut itu Ya doa kunut kan. gantinya itu kan. Tapi maksudnya itu enggak ada rukun enggak yang ini. Iya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dalam kitab-kitab fikih yang lain kan gitu. Boleh diambil doa-doa yang maksurat. Maksurat tuh pertama udah ada di dalam ayat Quran. Boleh. Doa-doa Nabi boleh.
doa kunut itulah amalan dalam fikih Syafi'i. Ya, doa kunut. Karena pertama sunat muakkadnya itu memandangkan inti daripada doa kunut tadi. Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku sebagaimana orang yang engkau beri hidayah. Kan mantap tuh minta hidayah. Dalam salat saja ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah saja. Wa afini fiman afait. Afiatkan aku termasuk orang yang engkau afiatkan, sehat ya. Wa tawallani fiman tawalait, cintai aku sebagaimana orang yang engkau cintai. Seperti itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi dicicil pun boleh. Hari ini Allahumma hdini fiman hadait, besok tambah wa afini fiman afait, besok tambah wa tawallani fiman tawalait. Lama-lama kan banyak. Gitu ya. Ada yang lain?